Berjumpa lagi dengan Teddy Kurniawan TGM dari Kabupaten Tenggamus. Saat ini Teddy berada di nursery atau tempat penjualan bibit durian unggulan tentunya. Berada di Gunung Sari, di Sirnagalih adanya, di Kecamatan Ulu Belu. Saat ini Teddy akan melihat bermacam-macam tanaman bibit untuk ditanam di kebun kita sendiri. Siapa tahu dari perjalanan ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian paham bagaimana bibit bawor, bagaimana bibit musangking dan duri hitam atau OC. Ikuti terus Teddy Kurniawan TGM dari Kabupaten Tenggamus. Bisa dilihatin. Nah, saudara-saudara, ini adalah semua ini musangking. Dan mudah-mudahan ini kalau ini ditanam dengan sistem yang benar, yaitu dengan lubang ukuran taruhlah 50 kali 50, kemudian digali, kemudian setelah digali tanah asal itu dibiarkan dulu beberapa saat itu biar asamnya yang di dalam tanah itu terjemur matahari. Nah, setelah itu nanti mungkin beberapa saat ya mungkin paling cepat itu 2 minggu atau sampai 1 bulan. Lebih lama lebih bagus. Taruhlah katakanlah kita 1 bulan. 1 bulan kemudian nanti kita tanah itu dicampur dengan merang gabah atau kulit padi yang sudah diupayakan, yang sudah agak busuk. Dicampur ya mungkin itu sekitar 21 lah, 2 tanah 1 kulit padi dicampur, kemudian dimasukkan lagi dan sisakan sekitar ini kalau model ini, nah ini, nah kan ini kan 20 cm ini, nah sisakan 20 cm nanti. Jadi ini lubang di sini dan ini segini, nah sekitar 10 cm. Jadi jangan ditanam langsung ke bawah begitu, tapi harus di ini batasan lubang ini segini, nah ini ditanam. Dan jangan lupa diberikan dulu adalah kapur dolomit itu harus ditaburkan dulu agar kapurnya bisa bermanfaat untuk di lubang itu. Dan yang kedua juga jangan sampai ditimbun terlampau tinggi, artinya sesuai yang tadi disisakan sedikit. Itu baru penanamannya. Kemudian nanti akan pemeliharaannya lebih lanjut lagi. Kita akan ngelihat lagi durian bawor. Kita lihat. Coba mana sih tanaman durian bawor, kemudian musangking dan duri hitam. Nah ini lihat ke sini nih. Ini adalah nih yang saya katakan tadi, ini panjang, ini panjang dan lonjong. Ini adalah musangking nih. Dan kebetulan ini bibitan sangat bagus yang ada di tempat Pak Haji Rudi ini, sangat bagus tuh. Bongsor nih. Ini adalah musangking. Lihat ini panjang. Tuh lihat panjang-panjang semua. Ini panjang tuh. Nah, kan? Panjang semua. Dan ini musangking nih. Mungkin ada ratusan ini musangking. Nah kemudian ini, nah ini seperti ini kita lihat contoh-contoh yang ini. Nah ini adalah musangking nih, ya kan, panjang, ya panjang dan ini lancip, ya. Nah kulitnya tidak terlampau keras, ya, tapi lentur. Inilah adalah musangking. Nah sebenarnya ini bawor nih. Nah bawor itu ini kan tuh loh, ini agak panjang kalau musangking, kalau bawor itu agak buntet, tapi tidak buntet benar, tapi ada ujungnya nih lancip. Nih ujungnya lancip tuh. Ini bawor ini. Nanti kita lihat bawor yang agak gede. Nah ini bawor nih. Nah inilah perbedaannya musangking dengan bawor.
Iya. Nah, kemudian ada satu lagi namanya duri hitam. OC. Nah, ini ada contohnya satu nih. Nah, ini. Nah, inilah yang namanya duri hitam. Ininya agak buntet. Tuh. Agak buntet tuh. Ini walaupun panjang dia agak lingkarannya agak buntet tuh. Dan daunnya agak tebal. Ini duri hitam atau OC. Ya. Nah, sementara ini kan deket nih. Nah, ini bawor nih. Nah, ini perbedaannya nampak sekali. Bawor dan duri hitam, ya kan? Sementara ini dengan ini. Nah, ini dengan musangking. Itulah perbedaan dari daun. Jadi kalau kawan-kawan mau membeli bibit, mungkin yang penjual yang penting itu laku ya. Tetapi biasanya memang ya mudah-mudahan para penjual, terutama langsung pengepul seperti di tempat Pak Haji Rudi ini di Sirnagali, saya yakin bahwa beliau akan menyatakan bibit itu sesuai dengan jenisnya. Dan yang kedua, beliau tahu benar dari mana sih sebenarnya bibit itu sendiri. Jadi saya sarankan kepada kawan-kawan yang mau membeli bibit, upayakan bibit itu jelas sanadnya. Artinya dari mana arahnya itu, gitu loh. Asalnya dari mana. Itu sangat penting sekali. Jadi kalau kita lihat kayak seperti ini nih di sini nih. Nah, kan sudah tampak kan, di sini bibitnya ribuan batang, sudah banyak banget. Dan itu jenis-jenisnya juga super semua. Dan lihat di konten saya yang lain bahwa ada bibit durian yang sangat cocok di Kabupaten Tenggamus, khususnya yang ada sekarang di Ulu Belu, di Sirnagali sini, itu adalah bawor. Dan Pak Rudi usia 3 tahun itu lebih dari 20-30 loh buahnya itu. Dan ukuran buahnya itu bisa sampai dari 3 sampai 10, bahkan ada yang 12 kilo. Usia yang 3 tahun saja itu. Nah, artinya itu sangat super sekali. Itu jenis bawor. Dan saat ini memang lagi dikembangkan karena memang di lahan beliau itu bawor sangat bagus, makanya sama beliau dikembangkan bawor itu. Gitu loh. Bukan berarti musangking tidak bagus. Tetapi memang yang lebih dulu dikembangkan oleh beliau adalah bawor. Dan untuk bibit, kenapa saya katakan mesti jelas sanadnya? Pak Haji Rudi sudah punya pohon-pohon yang sudah berbuah. Bahkan di depan rumahnya ada pohon yang sudah 13 tahun dan buahnya Masya Allah luar biasa. Kata beliau, satu cabang aja kalau cari uang 4 juta itu luar biasa kata dia. Bisa dimungkinkan. Artinya satu cabang, kalau ada 5 cabang bayangkan itu. Nah sekarang mau kapan lagi kita memulainya? Dan mau siapa kalau bukan kita yang nanam? Kita ingin menikmati yang enak, tapi kita tidak mau menanam. Itu yang keliru. Nah oleh sebab itu saat ini mari kita menanam durian. Bahkan ini ada pengalaman yang sangat luar biasa sebenarnya di tempat Pak Haji Rudi. Pada saat saya melihat tanaman durian ini, itu mereka ditanam di kebun kopi, Pak. Yang selama ini mindsetnya bahwa di kebun kopi nggak boleh ada lain-lain, harus lantang. Tetapi ternyata di kebunnya Pak Haji Rudi, bahwa dalam 1 hektar masih tetap dapat 3 ton dia kopinya. Kemudian duriannya juga dapat. Artinya dalam 1 tahun kalau kita hanya ngebon kopi saja, kita hanya 1 kali lo dapatnya. Nah kalau dengan durian, artinya bisa 2 kali. Gitu loh. Nah cuman dengan catatan bahwa setiap kali tanaman, tentu seperti kita yang bisa berjalan, itu perlu makanan. Makanan itu perlu nutrisi masuk ke dalam tubuh kita. Begitu juga tanaman durian, tanaman kopi. Kalau hasilnya pengen bagus, ya harus dipupuk gitu loh. Nah keberhasilannya lah tinggal tergantung kita. Mau banyak atau tidak hasilnya. Kalau mau banyak ya cukupi kebutuhannya. Nah mari kita lihat-lihat ke sini. Ini semua nih, tanaman semua nih. Ini. Ya. Ini. Sebelah sana. Situ tuh juga tuh.
Nah, kawan-kawan, ini sebagai masukan aja. Kalau yang biasa, yang seperti ini nih, nanam nih, ini 3 tahun lah. Kalau dengan cara nanam yang baik dan benar, gitu ya. Ini 3 tahun lah. Saya sih bukan memastikan, tapi saya jamin 3 tahun. Selama dengan catatan diurus dengan baik. Tapi manakala kita 1 tahun atau taruhlah 1,5 tahun atau 2 tahun lah, kita pengen dari nanam itu pengen berbuah. Ini ada sebuah terobosan, yaitu adalah dongkelan. Nah, seperti ini nih, nah ini coba agak mundur bapaknya, nah gitu dah. Nah, biar kelihatan ini dari sini. Nah, ini udah hampir 2 meter lebih ini, nah segini nih 2 meter. Nah, terus ini ke sini nih. Nah, ini batangnya sudah gede nih. Kalau ditanam dengan baik 1 tahun aja, dengan pemeliharaan yang baik, karena ini dongkelan ini, saya yakin berbuah itu. Saya yakin itu berbuah. Nah, oleh sebab itu, bagi kawan-kawan yang ya mungkin koceknya agak lumayan, belilah dongkelan. Dongkelan itu akan lebih cepat pertumbuhannya, terutama adalah pembuahannya. Pembuahannya akan lebih cepat dengan dongkelan yang rata-rata di atas 1,5 meter sampai 2 meter. Coba dilihatin ke sana ya. Nah, ini proses-proses yang baru saja nih. Lihat tempelan-tempelannya. Belum lama ini kayaknya dari entres itu tuh. Nah. Nih tuh. Nah, ini tuh. Tuh tanamannya bagus banyak. Nah, ini dongkelan-dongkelan juga nih. Nah, itulah yang saya sampaikan bagi kawan-kawan antara perbedaan daun bawor, musangking, dan duri hitam dalam pembibitan. Jangan salah memilih bibit apapun juga itu baik selama ditanam dengan baik. Dari Tanggamus, Teddy Kurnia TGM menyampaikan, segera nanam durian. Kalau tidak hari ini, mau kapan lagi? Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Terima kasih. Ikuti terus Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Gambut. Salam durian.